Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, pada tahun-tahun yang lalu di negeri ini pernah ada suatu permasalahan para pekerja kita yang merasa iri, bahkan mungkin dengki, karena di sisi lain orang-orang luar dari Tionghoa, dari Cina dipekerjakan di dalam negeri, tepatnya di daerah Sulawesi, dengan gaji yang sangat tinggi, lebih dari 10 juta rupiah, bahkan sampai ada yang 15 juta rupiah. Menurut saya, gaji seperti itu ideal sekali. Hebat, bravo. Karena apa? Indonesia dengan begitu kekayaan yang sangat luas, yang sangat melimpah ruah. Tepat sekali kalau harga para pekerja itu seperti yang dicontohkan oleh orang-orang Tionghoa dengan gaji 15 juta rupiah. Dan itu investornya memang orang Cina. Mempekerjakan orang Cina, sengaja merekrut masuk ke dalam Indonesia dengan gaji rupiah. Dengan gaji rupiah, mata uang yang sama, 15 juta per bulan. Seharusnya orang kita, para pekerja, kaum buruh, tidak merasa heran, bahkan merasa bangga. Jangan merasa risih, jangan merasa dianaktirikan. Coba pakai pikiran yang lebih sehat, sedikit saja. Itu kalau kita pikirkan dengan secara matang, justru itu memberi contoh yang baik. Kenapa? Coba pikir, orang investor dari Cina membayar gaji orang-orangnya sendiri, merekrut dari negeri Cina atau Tionghoa dengan gaji 15 juta rupiah. Bangkrutkah mereka? Ternyata perusahaannya semakin maju. Karena apa? Karena dedikasi dengan dukungan disejahterakannya para karyawan, semakin giat bekerja, semakin semangat bekerja. Bahkan yang tidak biasa dikerjakan oleh kita dari mulai jam 7 sampai jam 7 malam, semangat terus bergelora. Konsekuensinya yang namanya perusahaan maju pesat, dan itu akhirnya tidak merusak, tidak menjadikan perusahaannya itu bangkrut. Nah, pertanyaannya adalah, orang kita banyak yang menjadi investor, orang-orang kaya. Kenapa kok tidak digaji anak buahnya atau para pekerjanya, kaum buruhnya? Ya, separohnya lah. Kalau itu 15 juta rupiah, coba kita 10 juta atau 8 juta. Itu insya Allah akan membangun suatu keluarga yang sejahtera. Artinya, kita secara tidak langsung memperlihatkan kepada dunia berjiwa patriotisme yang sangat tinggi, memperhatikan bangsanya sendiri agar menjadi bangsa yang makmur, menjadi bangsa yang sejahtera. Kalau Indonesia ada berpikiran yang namanya para investor, digaji 1 juta, apalagi 10 juta. Digaji 1 juta sampai 2 juta saja mau kok. Kalau nggak mau, orang-orang kita yang namanya bangsa Indonesia banyak yang nganggur, banyak yang susah, masa nggak ada yang mau sebagai penggantinya? Kalau mereka tidak mau digaji 2 juta, 3 juta, ya terserah. Ganti yang lain. Ganti pekerja, ganti lagi, baru lagi dengan cara bekerjanya. Ganti lagi, baru lagi pengalaman bekerjanya.
yang akhirnya pekerja-pekerja itu tidak menjadi pekerja-pekerja yang profesional, tidak menjadikan perusahaannya maju dan terus maju, tetapi berjalan di tempat. Itulah ciri-ciri orang-orang Indonesia yang tidak berjiwa patriotisme. Saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia sebagai pengemban daripada perusahaan-perusahaan yang notabene adalah mereka orang-orang kaya, para investor. Tolong perhatikan kaum buruh. Mereka saja orang yang dari luar negeri, investornya orang Cina, pekerjaannya diambil oleh orang Cina, mampu mempekerjakan dengan harga 15 juta rupiah. Kenapa kita tidak? Padahal mereka dirinya sendiri saja, investornya masuk ke Indonesia, dicekal dengan bermacam-macam urusan. Di antaranya pajak ini, pajak ini, pajak ini. Banyak sekali pengeluaran, tetapi perusahaannya tidak akan bangkrut. Tidak takut bangkrut. Karena apa? Yang penting loyalitas para pekerjanya makmur dan akhirnya semangat bekerjanya itu tinggi. Bangunlah negeri kita dengan bangsa yang seperti ini. Insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang baldatun toibatun warobun gopur. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya.